Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan nikmat itulah maka sempurnalah segala bentuk kemaslahatan yang kita dapatkan. Nikmat yang harus kita syukuri dalam bentuk bukan sekedar ucapan, akan tetapi dalam bentuk ketaatan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat pada hambanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini biiznillah, kita kembali akan lanjutkan pelajaran kita dari yang kita ambil dari kitab Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu. Kita sampai pada Kitabul Haji wal Umrah. Kita masuk dalam pembahasan haji dan umrah, dan kita pun masuk dalam pembahasan yang terkait dengan ayyamut tasyriq. Kita sampai pada apa-apa yang dilakukan seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Dan kita saat ini berada di bulan Zulqa'dah, bulan di mana jamaah haji telah bersiap-siap melakukan perjalanan ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Di bulan Zulqa'dah sebagian rombongan kloter sudah mulai berangkat, ya, bersiap-siap, masing-masing tinggal menunggu giliran untuk berangkat. Nah, kita sampai pada hari-hari tasyrik, ya, dari rangkaian ritual ibadah haji. Ya. Begitu selesai dari Arafah, kemudian wukuf di padang Arafah pada tanggal 10, ya, di bulan Zulhijjah nanti tanggal 10, ya, jamaah haji menyembelih hewan kurbannya, kemudian melempar jumrah Aqabah itu pada tanggal 10, ya, melempar jumrah Aqabah. Kemudian pada tanggal hari-hari tasyrik yang disebut dengan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ya, bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, dijadikan waktu-waktu itu untuk, ya, menyembelih binatang korbannya, ya, menyembelih binatang korbannya. Meski yang paling afdol itu pada tanggal 10
Akan tetapi hari-hari itu dibolehkan, gak ada masalah. Jika misalkan tanggal 10 dianggap ya agak sedikit ya perlu perhatian dan effort yang cukup besar menyita, ya ada ibadah Jumat di dalamnya, lantas kemudian ya ada berkurban dan lain sebagainya, itu bisa dialihkan pada hari-hari tasyrik. Bisa dialihkan, digeser pada hari-hari tasyrik. Apalagi diprediksi Idul Adha di bulan atau di tahun ini itu jatuh pada hari Jumat, diprediksi. Ya, akan jatuh pada hari Jumat. Ya, bisa dilakukan berkorban pada hari itu atau pada hari tasyrik, nggak ada masalah. Nah, kita masuk dalam pembahasan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13. Di sini disebutkan dalam kitab Ramyul Jamarati Salas Yaumal Hadi Ashar wa Thani Ashar, yaitu disitulah dilempar 3 jamarat pada hari 11 dan 12 di bulan Zulhijjah. Melempar 3 jamarat, ada sughra, ada wusta, ada aqabah. Pada hari-hari itu, pada tanggal 11 lempar jamarat. Ini satu rangkaian dari ritual ibadah haji dalam bentuk melempar jamarat, Pak, sebagai bentuk simbol. Dahulu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, putranya dan istrinya Hajar, di situ mereka diganggu, digoda oleh syaitan. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk melempar syaitan dengan 7 batu. Itu historinya awalnya begitu. Lantas kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai syariat, rangkaian ritual yang melekat dengan ibadah haji. Nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh nggak dilakukan. Lempar jamarat. Tentulah hari ini berbeda keadaan dengan apa yang dahulu dialami oleh Ibrahim alaihi salam. Secara histori iya, dahulu Nabiullah Ibrahim digoda oleh syaitan, diganggu di tempat-tempat itu. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk melempar 7 batu di tempat-tempat yang kemudian hari ini ditetapkan sebagai lempar jamarat. Saat itu demikian, tentu hari ini tidaklah demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh seseorang lempar jamarat hanya sebagai bentuk ketaatan, karena memang syariatnya begitu, perintahnya begitu. Maka hari ini seseorang melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam bentuk ketaatan, bukan lagi dalam bentuk kemudian seolah dia melempar setan dan melihat setan di situ. Dulu Ibrahim alaihi salam, iya, dia diganggu setan dan mungkin dia melihat setan pada hari itu dan dilempar dengan batu. Adapun hari ini tidak difahami demikian, tapi difahami sebatas bentuk ketaatan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah haji harus melakukan ritual itu. Sehingga terkadang kita saksikan ada sebagian orang, Pak, dengan penuh emosional dan amarah. Seharusnya dia melempar dengan ucapan takbir Allahu Akbar, kalap, Pak, dengan penuh emosi. Seolah-olah dia melihat syaitan dan dia sedang diganggu oleh syaitan. Dia lempar, seolah-olah dia melempar syaitan. Begitu amarah dan emosinya, berjatuhan batunya, nggak bisa diambil lagi, Pak, pakai sendalnya. Pak, udah nggak terarah lagi, yang kena kepala orang, Pak. Itu yang terjadi itu. Banyak pengaduan mungkin, Pak. Kepala dihantam dari belakang gitu kan. Ini orang mungkin yang udah kalap penuh dengan emosi, seolah-olah dia Nabi Ibrahim melihat syaitan yang sedang mengganggu dirinya. Ini beda historinya. Yang dialami Nabi Ibrahim tidak dialami orang-orang saat ini. Saat ini orang melakukan ritual tersebut dalam bentuk ketaatan kepada Allah.
Karena telah ditetapkan apa yang dahulu dilakukan Ibrahim, maka harus dilakukan saat ini. Ya. Sebagaimana juga Nabi telah memberikan teladan dan contoh bagaimana lempar jamarat. Ya. Dengan ya ada satu objek ya sebagai tempat melemparnya. Kalau sekarang dibuat kolam, Pak ya. Sebetulnya dulu nggak ada kolamnya itu, Pak. Itu dimulai ada kolam itu sekitar tahun 1200-an Hijriah itu. Dibuatkan kemudian kolam yang mungkin untuk menampung tujuannya Allahu a'lamu bissawab, menampung kerikil dan mudah untuk dipindahkan dan lain sebagainya. Ya. Dulunya tidak demikian, dulunya hanya sebatas target yang digunakan untuk lempar jamarat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah bahwa filosofi hikmah di balik dari lempar jamarat sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, dan simbol yang mana dahulu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya mendapatkan gangguan syaitan di tempat-tempat tersebut. Baik, kata penulis di dalam kitabnya summa yarmil jamarati salas yaumal hadi asyar. Kemudian seorang jamaah haji melempar jamarat yang ketiga pada tanggal 11 Hijriah. Tanggal 11 Zulhijjah, dan ini dilakukan ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, ba'da zuhur lah Pak. Kalau disebut zawal ba'da zuhur. Ini dimulai ba'da zuhur. Ya, dengan terik panas yang Masya Allah Pak. Ba'da zuhur, dan jika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dibolehkan hingga malam hari. Kepadatan yang luar biasa, terik matahari yang luar biasa, maka ada keringanan boleh dikerjakan sampai malam hari. Ya. Tapi ritual ini dimulai ba'da zawal. Beda dengan jamrah aqabah yang dilakukan pada tanggal 10, Pak. Tanggal 10-nya kan ada namanya jamrah aqabah. Ya, tanggal 10-nya ada. Satu-satunya lempar jamrah itu jamrah aqabah pada tanggal 10. Dan itu dimulai sejak terbitnya matahari. Adapun lempar jamarat pada hari-hari tasyrik itu dimulai pada pukul ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari ba'da salat zuhur. Ya, sampai waktunya malam hari. Setiap lemparan terdiri dari 7 batu kerikil yang tidak begitu besar, Pak ya. Oleh pemerintah Saudi juga telah disiapkan ya, sehingga nggak setengah mati juga orang mencarinya sampai ke bukit-bukit, nggak perlu. Sudah disediakan kerikilnya di tempat-tempat tertentu, tempat parkiran busnya enak ya. Dia bus sambil lewat, jamaah mencari 21 batu itu sangat mudah sekarang ya. Kalau dulu mungkin nyarinya jauh-jauh Pak ya. Gimana isinya pasir semua. Ya, nyari kerikil susah. Ya, sekarang sudah disediakan dengan ukuran yang relatif sama. Ya, disebar di tempat tertentu, disitulah kemudian jamaah haji mencari untuk mencukupi lempar jamaratnya esok harinya. Ya, mudah sekali. Kemudian sambil mengucapkan takbir ma'kulli hasah, setiap lemparan dia bertakbir, Allahu Akbar. Ya, setiap lemparan dia bertakbir. Mubtadi'an bis-sughra tsummal wusta, urutannya dari jamrah yang sughra, kan ada 3 Pak ya. Dimulai dari yang sughra, kemudian wusta, dan yang akhir yang aqabah. Begitulah masing-masing target 7 batu berpindah ke tempat lain, move ke tempat lain ya. Sekarang alhamdulillah dibuat 3 atau 4 lantai itu Pak ya. Jadi manusia tidak berada fokus di satu tempat, tapi dibuat 4 lantai. Ya. Ya, sudah banyak kejadian Pak ya. Ya, berdesak-desakan manusia dalam jumlah yang sangat besar. Ya, sangat riskan sehingga dibuat bertingkat dia. Ya, sehingga manusia bisa leluasa bergerak. Ya, kalau yang masih muda barangkali agak kuat bisa dari jauh dia melempar. Ya, pada intinya adalah itu batu masuk ke dalam ya target lubang yang sudah disiapkan. Ya,
Apabila lemparannya misalkan kena kepala orang, itu nggak dihitung, Pak ya. Jadi terjadi beberapa kasus lemparannya nggak sampai kena kepala orang, itu tidak terhitung dia. Makanya dia harus membawa spare batu. Ya, membawa spare batu, jadi jangan ngepas 21 butir, ya ditambahin lah. Ya, untuk jaga-jaga manakala lemparannya nggak sampai tapi kena kepala orang. Ya, maka jaga-jaga dilebihkan jumlah batunya. Ya, mungkin di situ nyari sih mungkin bisa barangkali, tapi mungkin akan kesulitan, Pak. Kondisi padat, orang merunduk, bisa terdorong, keinjak-injak, berbahaya. Ya. Maka yang tidak masuk ke dalam lubang itu, target itu, maka tidak dihitung, maka dia menambah. Ya, misalkan lemparan yang kelima meleset. Ya, maka yang tadi 5 nggak kehitung, dia harus menambah lagi 1. Kemudian, summa yaf'alu fil yaumi tsani 'ashar kama fa'ala fil ladzi qablahu tamaman. Kemudian pada tanggal 12-nya melakukan hal yang sama seperti kemarinnya. Ya. Fa idza atamma ramal jimar fi tsani 'ashar fa in syaa'a ta'ajjala wa nazala min Mina. Kemudian pada tanggal 12 dia boleh bergerak dari Mina, meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12. Ini yang disebut dengan nafar awal, Pak. Yang mereka lebih cepat menuju kota Makkah. Ya, menuju kota Makkah, meninggalkan Mina, ini yang disebut dengan nafar awal. Adapun mereka yang masih bertahan hingga esok hari tanggal 13, itu dibolehkan. Mungkin dia melihat situasi, mungkin biar ya agak lengang dan lain sebagainya, dia boleh bergerak dari Mina tanggal 13-nya. Boleh juga jika ingin segera. Sebagian ulama merekomendasikan agar ibadah hajinya bisa lebih selesai, lebih cepat selesai, itu dia bergerak pada tanggal 12 menuju Makkah, yang disebut dengan nafar awal. Yang ingin tetap di Mina, melaksanakan ibadah dan lain sebagainya, agar mungkin situasi lebih lengang dan lain sebagainya, boleh. Baru tanggal 13 dia meninggalkan Mina, yang disebut dengan nafar tsani. Ya, kedua-duanya pilihan opsional dan dia boleh pilih salah satunya. 12 bergerak meninggalkan Mina, atau tanggal 13 bergerak dia meninggalkan Mina. Ya. Bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, familiar dengan istilah ini, nafar awal, nafar tsani. Ya, dulu ketika lempar jamarat, Pak, Bapak yang nafar awal atau tsani? Maksudnya nafar awal, dia tanggal 12 sudah move ke kota Makkah, adapun yang nafar tsani, dia masih berada di Mina. Pada tanggal 13, entar-entar pergi ke kota Makkahnya. Itulah rangkaian terakhir dari ibadah haji. Rangkaian terakhirnya adalah ayyamut tasyrik, lempar jamarat. Kemudian jamaah haji tentunya sudah bisa meninggalkan kota Makkah. Ya. Adapun biasanya jamaah haji bisa meninggal, nggak mesti ke Madinah, tapi biasanya paket hajinya. Ya, banyak juga jamaah haji yang ya memang itu kesempatan pertama dia ke kota suci Makkah, ya berziarahlah ke kota Madinah. Tapi bagi mereka yang sudah bolak-balik ke sana, nggak mesti ke Madinah, Pak. Madinah bukan bagian dari manasik haji. Sekali lagi, Madinah bukan bagian dari rangkaian manasik haji. Jadi kalau dia sudah terbiasa misalkan bolak-balik kota Makkah, umrah bolak-balik, ana langsung mau balik aja lah, ada urusan. Selesai sudah ritual rangkaian ibadah haji selesai, dia bisa langsung pulang. Ya, bisa langsung pulang kemudian. Ya, nggak harus ke kota Madinah dan bukan bagian dari rangkaian manasik haji. Tapi biasanya masyarakat kita kan memang banyak di antara mereka yang itu adalah kesempatan pertama kali mereka melaksanakan atau pergi ke kota suci Makkah, dan belum tentu ada kesempatan berikutnya. Maka berziarahlah ke kota Madinah. Ya, difasilitasi bahkan oleh pemerintah berziarah beberapa hari di kota Madinah. Ya, berziarah ke makam Nabi SAW, ke Baqi dan lain sebagainya, sholat di Masjid Nabawi.
Masa penantian kembali yang reguler juga cukup lama, sampai 40 hari lebih bahkan. 42 sampai 43 hari. Nah, setelah lempar jamarat, berakhirlah hari-hari tasyrik yang ke-13, seseorang kemudian menuju kota Makkah untuk melakukan tawaf wada qabla safar, sebelum dia meninggalkan kota Makkah. Untuk haji maka dikenal dengan tawaf wada, tawaf perpisahannya, tawaf yang terakhir kalinya. Idza aradal hajjus safara ila baladi, apabila jamaah haji hendak beranjak untuk pulang. Ini yang enggak ke Madinah ya Pak ya, yang mereka langsung pulang, yang memang haji plus itu biasanya memilih sudahlah pulang ya. Kota Madinah juga ya sudah sering-sering lah dia kunjungi misal. Fala yakhruju hatta yatufa lil wada, tidaklah dia meninggalkan kota Makkah kecuali setelah dia melaksanakan tawaf yang namanya tawaf wada. Ini berlaku ketika ibadah haji saja. Adapun umrah tidak ada istilah tawaf wada. Meski sebagian orang, bahkan banyak yang mengira saat ibadah umrah juga ada tawaf wada. Tidak ada istilah tawaf wada pada ibadah umrah. Kalau dia mau tawaf, tawaf aja. Misalkan selama dia di kota Makkah selama 4 hari misalkan, hampir tiap hari dia upayakan untuk bisa tawaf, boleh. Bahkan pada hari kepulangan, hari yang keempat, dia sempatkan juga untuk tawaf, tapi namanya bukan tawaf wada. Ya memang selama di kota Makkah dia usahakan tawaf setiap hari itu. Bahkan ada yang sehari 2 kali, nggak ada masalah sebanyak-banyaknya dia tawaf, kesempatan dia berada di kota suci Makkah. Tapi yang disebut dengan tawaf wada itu hanya ada pada ibadah haji. Ibadah umrah tidak dikenal istilah tawaf wada. Tidak dikenal dengan istilah tawaf wada. Jadi kalau mau tawaf, tawaf saja. Dia berangkat misalkan ke kota Madinah, karena biasanya sebagian paket Pak ya itu kota Makkah baru Madinah. Setelah melaksanakan ibadah misalkan umrah, katakan ya, melaksanakan ibadah umrah, selesai dia hari terakhir di kota Makkah, jadi tawaf dulu, nggak ada masalah, karena memang setiap hari dia tawaf, tapi istilahnya bukan tawaf wada. Fayajaluhu akhira ahdihi bi Makkah, itulah ya amalan terakhirnya di kota Makkah, yaitu tawaf wada, hari terakhirnya di kota Makkah. Wa ammal haidu wan nufasa fayurakhasu lahum fi tarki tawafil wada. Adapun kaum wanita yang mengalami haid dan nifas, apalagi 40 hari Pak, potensinya wanita mengalami haid cukup besar di tanah suci, bahkan bisa 2 kali itu. Ya. Bisa 2 kali dia mengalami, ya tergantung siklusnya masing-masing perempuan. Tapi sebagian mereka itu bisa dapat 2 kali itu selama di kota Makkah. Nggak tahu saat kepulangan, apakah dalam keadaan suci atau haid. Jika suci dia bisa tawaf wada, dan jika tidak dalam keadaan atau dalam keadaan haid, dia diberikan rukhsah, keringanan oleh syariat untuk tidak tawaf wada. Kemudian wa yustahabbu lahu an yazural masjidan nabawi bil madinati lakinnahu laisa min manasikil hajj. Tentu dianjurkan, sudah berada di sana, alangkah ruginya kalau kita enggak ke kota Madinah berziarah kota Nabi. Dan ini menjadi rangkaian dari ibadah yang difasilitasi pemerintah Pak ya. Karena memang begitu paketnya, selesai melaksanakan ibadah haji, jamaah kemudian diarahkan untuk berziarah ke kota Madinah. Nah, itulah tadi rangkaian dari ritual ibadah haji yang kita bahas dalam beberapa pertemuan. Sedikit penjelasan atau ringkasan dari apa yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah arkanul haji, rukun-rukun haji. Ya, rukun-rukun haji. Yang pertama adalah ihram, ya. Rukun-rukun haji itu ada 4. Kalau ini ditinggalkan, ya tentu tidak sah ibadah hajinya. Ya, namanya juga rukun. Seperti rukun sholat. Rukun sholat 1 aja ditinggalin,
sudah nggak sah sholatnya. Ya. Tidak baca surat Al-Fatihah, tidak sujud, atau tidak ruku di dalam sholatnya dengan sengaja, ya nggak sah sholatnya. Ya. Dengan sengaja nggak sah sholatnya. Atau tidak takbiratul ihram, ya sholat main angkat tangan aja, nggak ada takbiratul ihram, maka tidak sah karena adalah rukun. Dalam ibadah haji rukunnya ada 4. Yang pertama ihram. Begitu sampai pada mikot, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, masing-masing jamaah haji dari berbagai penjuru arah ada masing-masing mikot yang sudah ditetapkan. Dari berbagai penjuru arah, ya, adapun kita dari Indonesia, maka kita melintas di udara, ya, wilayah udara Yaman, maka kita berihramnya di Yalamlam namanya. Ya. Ibadah ihram huwa niyatul haji awil umrah minal miqatil mu'tabari syar'an. Ya. Ihram yaitu niat haji dan umrah. Baik ibadah haji maupun umrah, seseorang tidak ihram masuk ke wilayah yang seharusnya mereka ihram dengan pakaiannya, dengan niatnya, tidak dilakukan, ditinggalkan, maka enggak sah. Ya, maka tidak sah. Minal miqatil mu'tabari syar'an. Wa huwa ruknun min arkanil haji. Ya. Adapun jenis-jenis ihram, niat-niat haji, Pak, ya. Ihram itu ya niat. Ya. Berbicara tentang ihram artinya niat. Ada juga yang terkait dengan pakaiannya, yaitu namanya pakaian ihram. Pakaian yang dikenakan ketika ihram itu diucapkan, ya, nggak boleh pakaiannya masih berbentuk pakaian yang berjahit atau membentuk pakaian seperti ini, tapi dengan 2 helai. Adapun niat-niat ihram yu'addal hajju ala kaifiyat au ansak salas, ya. Adapun jenis-jenis ihram ada yang disebut dengan ifrat, ya, atau haji ifrat. Yang kedua qiran, dan yang ketiga tamattu. Ini jenis-jenis ihramnya seseorang. Ketika dia berangkat haji, niatnya ifrat atau qiran atau tamattu. Apa yang dimaksud dengan ifrat? Ini penting ditentukan, Pak, ya, karena ini niat. Karena ini niat. Ibadah hajinya saat itu niatnya apa? Ifrat, qiran atau tamattu. Apa yang dimaksud dengan ifrat? Huwa an yahilla aw yanwiya al-hajju bil hajji faqat inda ihramihi qailan labbaik Allahumma bihajj thumma ya'ti bi a'malil haji wahdahu. Seseorang yang berniat ibadah hajinya saat itu murni haji saja, tanpa ada umrahnya, ya, maka disebut dengan haji ifrat. Ibadah haji yang tidak diiringi umrah sama sekali. Ya. Nah, mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, nah, menentukan, ya, tentu jika ada kesempatan dia berangkat haji, ada opsi dia juga boleh umrah. Itu nanti ada yang namanya tamattu. Yang ifrat, dia ibadah haji dengan niat hanya semata-mata haji tanpa umrah yang menyertainya. Apa yang diucapkan? Labbaik Allahumma bihajj. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya, Allahumma bihajj. Hanya haji, tidak disebut, ya, kemudian umrah. Tsumma ya'ti bi a'malil haji wahdahu. Kemudian dia hanya fokus pada amalan-amalan hajinya saja. Ya. Umrah tidak masuk dalam niatnya. Adapun yang kedua yaitu qiran, wa huwa an yahilla yanwiya bil haji wal umrati ma'an qailan labbaika hajjan wa umratan fayati bihi ma fi nusukin wahidin. Orang yang mengkombinasikan ibadah hajinya dengan ibadah umrah menjadi satu amalan. Tidak umrah sendiri, haji sendiri. Karena ada sebagian jemaah haji yang memang datang lebih awal waktunya di tanah suci, punya kesempatan umrah, mereka umrah dulu. Itu yang dinamakan tamattu.
Kalau tadi haji ifrad, mereka yang memang mengkhususkan ibadahnya kala itu hanya haji semata. Adapun qiran, dia mengkombinasikan, menggabungkan antara haji dan umrah dengan satu amalan. Ya. Niatnya dua amalan, tapi dikerjakan dengan satu amalan, yaitu haji. Ini namanya qiran. Ya, namanya qiran. Adapun yang ketiga haji tamattu, ini yang dikatakan sebagian para ulama lebih afdol haji tamattu. Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Wa huwa an yahilla yanwiya bil umrati faqat fi ashhuril haji. Mereka yang begitu berangkat, Pak, dia berniat umroh karena waktunya masih lama, Pak, di sana. Penantiannya masih lama, kan. Ada sebagian yang sudah mendarat di sana, bayangkan di bulan Zulqa'dah, Pak. Hajinya nanti tanggal 8. Ya, hajinya nanti tanggal 8 Zulhijjah. Zulqa'dah udah sampai lagi mana? Haji terbesar di seluruh dunia. Ya. Haji terbesar di seluruh dunia, Pak. Ya, ratusan ribu jamaah Indonesia. Ya, maka kalau tidak bertahap, ya, mereka ya diberangkatkan ke sana, luar biasa. Itu tiap hari mungkin ada penerbangan, Pak, ya. Nggak selesai-selesai manusia dikirim ke sana. Ya. Yang datang lebih awal tentu waktunya masih sangat lama. Nah, mereka yang kemudian begitu sampai di sana melaksanakan umroh terlebih dahulu, nah itu niatnya khusus umroh. Itu namanya tamattu. Selesai umroh kan sebentar, Pak, ya. Ya. Paling lama 3 jam orang umroh. Ya, paling lama 3 jam orang umroh. Ya, dalam keadaan crowded aja 3 jam, 4 jam, Pak, ya. Kalau keadaan sepi mungkin, ya kala itu orang juga umroh ditutup, ya ibadah umroh ditutup, ya kemudian hanya jamaah haji, ya tentu kota Makkah lebih lengang. Tempat tawaf lebih lengang jika dibandingkan dengan hari-hari yang non haji. Bil umrati faqat fi ashhuril hajj, dia berumrah di bulan-bulan haji. Ya. Berumrah di bulan-bulan haji. Qailan labbaika umratan wa ya'ti Makkah fayuaddi manasikal umrati wa yatahallal. Ya. Dia masuk labbaika umratan, ya, berniatnya umrah, kemudian masuk kota Makkah, dia menunaikan manasik umrah sampai tahallul, dan tahallulnya jangan dihabisin, Pak. Tahallulnya disisain buat tahallul haji nanti. Ya, jadi tahallulnya ya mungkin disisakan 1 cm, Pak, ya. 1 cm. Ya, supaya nanti saat haji ya ada yang dikerok, Pak, ya. Kalau digundulin nggak ada yang dikerok nanti. Ya. Dan tahallul itu sama rata dari ujung ke ujung, Pak, ya. Karena tahallul itu ada 2, ada yang dipelontos halus, ada yang diqasr. Ya, dia dihabiskan tapi dia rata antara bagian itu 1 cm ya 1 cm semua. Ya. Ada sebagian ya praktek dia hanya yang diambil 3 helai aja, Pak, ya, ujungnya aja. Makanya begitu pulang haji, pulang umroh, nggak kelihatan dia habis pulang umroh. Rambutnya sama gondrongnya saat berangkat. Ya, apakah itu ibadah umroh, apakah itu ibadah haji? Ini orang sebetulnya haji atau haji apa enggak sih? Padahal yang namanya rambut pelontos, gundul botak, itu udah siarnya orang haji dan umroh, Pak. Udah siarnya itu. Ada pemahaman di tengah masyarakat kita, ya haji atau umroh tahallulnya cuma di ujungnya doang. Jadi begitu di bandara, ini orang katanya umroh, ini udah umroh belum sih? Rambutnya gondrong. Begitu pula ibadah haji pulang, rambutnya masih gondrong. Padahal dahulu Nabi SAW ya haji atau umroh, ya rambutnya pelontos. Karena itulah syiarnya. Dan setiap amalan ada syiarnya, Pak. Termasuk ibadah haji atau umroh, ya syiarnya pulang rambutnya pelontos, itulah syiar, nggak bisa dihindari. Tidak kemudian ya dengan melakukan sebatas mengambil ujung sebagian kecil dari rambutnya, tidak demikian.
Wa yajibu 'alal mutamatti kadzalika an yanhara hadiyan bil ijma'. Tapi orang-orang yang mengambil ibadah haji tamattu wajib menyembelih binatang kurban. Nah, yang mengambil haji tamattu wajib menyembelih seekor binatang kurban, Pak ya. Ya, dia harus sembelih itu. Ya, haji tamattu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Bahwasannya 3 jenis manasik yang tadi kita sebutkan atau ihram yang tadi kita sebutkan, ya, apakah tadi ifrad, qiran dan tamattu, ya, itu disebutkan di dalam banyak keterangan, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahwa la khilafa fi anna al-hajj kana inda ibtida'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi jaizan bi anwa'i thalatha al-mutaqaddimah. Ya, wa kadzalika kana ashabu radhiyallahu anhum minhum al-mutamatti wa minhum al-qiran wa minhumul mufrid. Ya, bahwa yang tadi kita sebutkan 3 jenis ihram tadi di awal, ifrad, tamattu dan qiran, ini didasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma. Disebutkan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man arada minkum an yahilla bihajji wa umrah falyaf'al wa man arada an yahilla bihajji falyaf'al wa man arada an yahilla bi umrati falyuhalla al-hadis. Disebutkan barang siapa yang ingin salah seorang dari kalian, ya, untuk berihram haji dan umrah, niatnya haji dan umrah, maka kerjakan. Dan barang siapa yang menginginkan haji saja silahkan, dibolehkan. Dan barang siapa yang menginginkan umrah saja, ya, setelah itu kemudian haji, maka hal itu juga dibolehkan. Jadi 3 pilihan ini menjadi sesuatu yang didasari oleh syariat Islam yang jelas. Lantas dari ketiganya mana yang paling afdal? Ayul insak ats-tsalatsati afdal. Dari ketiganya, ifrad, tamattu dan qiran, mana yang paling afdal? Baik, azan terlebih dahulu.
Kembali terakhir pada pembahasan kita, di antara ketiga manasik tadi, ifrat, tamattu, dan qiran, mana yang lebih afdal? Para ulama berselisih pendapat terkait mana yang lebih afdal dari ketiganya. Perselisihan ini didasari dari pertanyaan, apakah yang dilakukan Nabi, apa haji yang dilakukan Nabi kala itu, yang mana hajinya Nabi adalah haji satu-satunya. Dari situlah berawal. Ya. Mereka berselisih pendapat ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, sebab Nabi melaksanakan ibadah haji hanya sekali dalam umurnya. Yang disebut dengan haji wada. Hajjatul wada itu pertama dan terakhir hajinya beliau. Nah, haji beliau kala itu haji apa? Dari situlah kemudian ditetapkan standar mana yang lebih afdal. Kita lihat hajinya Nabi haji apa, karena standarnya adalah beliau. Ya. Al-khilafu fi hajjin Nabi SAW, hal kana mufridan au qarinan au mutamatti'an. Di sini khilafnya begitu panjang, ya, masing-masing pendapat menghadirkan dalilnya, argumentasinya. Ada 4 pendapat, ya, dan yang terakhir pendapatnya harus dirinci dulu sehingga baru bisa ditetapkan mana yang paling afdal. Bagi seseorang perlu ada perincian. Dan insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya, manakah yang paling afdal di antara 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh jamaah haji, antara ifrat, tamattu, dan qiran, ya, untuk mendasari ibadah hajinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.